Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sundi RM. Pada video kali ini, saya akan mereview dan menunboxing paket softbox yang ada di depan saya yang saya beli di salah satu online shop. Sebelum kita lanjut ke unboxing, sedikit pencerahan atau sedikit masukan dari saya tentang betapa pentingnya lighting untuk suatu videografi dan fotografi. Mau seberapa bagus pun kamera kamu, mau semahal apapun kamera kamu, mau setajam apapun lensa kamu, mau semahal apapun lensa kamu, kalau lighting yang kamu gunakan di suatu tempat untuk mengambil gambar atau video itu tidak tepat ya teman-teman, tidak tepat atau berlebihan atau kekurangan cahaya, itu sama saja dapat menghasilkan gambar yang jelek atau menghasilkan video yang jelek. Bisa jadi itu keterangan cahaya atau kelebihan cahaya atau overexposure atau kekurangan cahaya atau minim cahaya gitu membuat gambar menjadi gelap ya teman-teman, yang membuat kita mempersulit untuk mengeditnya, atau kalau diedit pun kita sama saja hasilnya tetap aja jelek gitu teman-teman, atau merepotkan kita gitu walaupun hasil akhirnya bisa dimaksimalkan kembali kalau kita punya skill editor, namun itu merepotkan kita ya teman-teman. Oke, segitu tips dari saya. Langsung saja kita menunboxing paket softbox E27 yang ada di depan saya. Oke, langsung saja kita di sini dapat melihatnya. Masih segel ya teman-teman. Saya membelinya di salah satu online shop. Ya kurang lebih karena saya jauh. Saya berada dari Aceh, pengiriman dari Jakarta Barat, kurang lebih sekitar seminggu ya teman-teman. Langsung saja kita unboxing menggunakan cutter. Dan di dalamnya terdapat sebuah bungkusan lagi yang seperti yang saya lihat ini seperti kotak leg stand, dan mungkin ini softboxnya ya teman-teman. Langsung saja kita unboxing settingnya. Kalau menurut saya packingan kurang rapi ya teman-teman. Namun kita lihat apakah terdapat goresan atau cacat. Nah, di sini kita dapat tas untuk leg stand. Di sini kita dapat sebuah leg stand ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih leg standnya. Kurang lebih tingginya 2 meter dan paling rendahnya nih kurang lebih sekitar setengah meteran lebih gitu ya teman-teman. Ini dapat dipendekkan seperti bagian sini ya teman-teman. Langsung saja kita unboxing paket softboxnya. Ya, hanya begini bungkusnya teman-teman. Saya rasa ini sangat sederhana ya teman-teman. Tidak ada kotak atau dusnya, hanya menggunakan dibalut oleh dus bekas atau dus bekas apa itu ya teman-teman. Di sini telah dapat tas atau bag untuk lightingnya.
sini kita dapat apa nih? Seperti reflektor atau apa itu. Fungsinya untuk memperhalus atau memperbuat cahaya yang dihasilkan oleh softbox itu lebih soft ya teman-teman. Dan di sini terdapat sebuah kabel dan saklar on off. Nah, di sini teman-teman lihatnya ya, saklar on off. Dan di sini saya tidak bisa menggunakan bahasa yang baik atau bahasa baku Indonesia teman-teman. Ini saya menggunakan bahasa pribadi saya aja, bahasa sehari-hari saya yang saya gunakan. Mungkin ini dapat sebuah sekrup. Ini tempat dudukan softbox ya teman-teman. Di sini kita dapat melihatnya. Ada sedikit lubang untuk ditaruh di leg stand ya teman-teman. Dan bahannya sih kalau saya bilang, saya tidak tahu nama asli teman, seperti karet campur seperti bahan mantel gitu ya teman-teman. Ya lumayan tebal lah. Nah, di bagian dalamnya seperti dilapisin seperti aluminium gitu ya teman-teman. Namun bukan aluminium ini. Ya saya nggak tahu juga lah nama, seperti banyak hasilnya seperti ini ya teman-teman. Seperti inilah dia, seperti warna krum gitu atau warna putih kilat. Ya fungsinya itu untuk reflektor atau memantulkan cahaya dari satu bola lampu ini, memantulkan cahayanya biar rata keluarnya teman-teman. Dan cara merapikannya, teman-teman cukup menekan besi hitam ini sampai kandas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Teman-teman dapat melihat di sini. Seperti ini ya teman-teman, kurang lebih lumayan besar lah kalau menurut saya. Ukurannya kurang lebih dari sini, lebar sekitar 50 cm dan panjang sekitar 70 cm. Dan menurut saya ini buat softbox pemula atau rumahan bisa lah ya teman-teman. Jadi nanti di sini karena saya belum membeli atau belum ada bohlamnya, nanti kita taruh bola lampu di sini atau bohlam ya sesuai kebutuhan wattnya. Lalu kita pasang ini. Ini teman-teman, karena di setiap sudutnya saya lihat ada seperti perekat-perekatnya gitu, dan di bagian ini juga ada perekatnya. Saya coba memasangnya, sedikit repot ya teman-teman, karena memang saya baru pertama ini membeli softbox. Karena sebelumnya saya belum pernah mempunyai softbox. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Maaf ini kurang rapi, nanti kita kalau teman-teman bisa merapikannya sendiri. Ini hanya contoh saja. Di sini kita mempunyai satu buah tas, dan di sini mempunyai leg stand atau tiang lampu. Di sini tas, leg stand. Nah, untuk pemasangannya teman-teman dapat memasangnya di bagian sini ya teman-teman. Dapat di sini nampak ada sebuah lubang atau di bagian sini. Teman-teman dapat memasangnya dengan cara mengendorkan skrup atau baut terlebih dahulu, lalu memasukkan ujung tiang atau leg stand, lalu diketatkan ya teman-teman seperti ini. Nah, dan bagian atasnya ini dapat mengatur tinggi atau rendahnya arah softbox. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah pas menentukan sesuai kebutuhan, teman-teman menguncinya di bagian sini.
kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah jikalau ini mutar-mutar gini, itu berarti bagian di leg stand-nya kurang ketat yang membuat leg stand-nya dapat berputar. Kita dapat mengetahuinya di bagian yang terdapat sekramnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tidak putar lagi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, dan tiangnya dapat kita tinggikan setinggi 2 meter maksimal, yaitu sesuai kebutuhan teman-teman lagi lah ya. Oke, ini di samping saya sudah terdapat sebuah softbox E27, dan beginilah hasil pencahayaan jika tidak menggunakan softbox. Jika tidak menggunakan softbox ya teman-teman. Dan begini jika coba kita hidupkan. Nah, beginilah jika saya menggunakan softbox dan menggunakan kain putih atau apa nih, membuat cahayanya lebih soft gitu ya teman-teman. Kan teman-teman dapat melihatnya di bagian sebelah kiri saya, lebih soft gitu ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya menggunakan bola lampu yang 5 watt. Teman-teman bisa menggunakan watt lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan tempat teman-teman memakai softbox tersebut ya teman-teman. Dan kita coba untuk memakai softbox tanpa menggunakan kain putih atau membuat ini. Fungsi kain putih ini kalau sedikit kayak mana ya, bahasa saya penjelasnya, intinya fungsi kain putih ini membuat cahaya lampu tuh biar lebih lembut atau soft ya teman-teman. Coba kita buka. Ya, kurang lebih begini ya teman-teman. Dan jika kita menghadap ke softbox dan nampak terlihat jelas seperti kasar gitu cahaya yang keluar, dan objek nampak terlihat silau gitu teman-teman. Namun kita jika menggunakan ini tadi pelembut cahaya tadi, apa nih, nanti saya buat nama ini di deskripsi ya teman-teman. Maklumlah saya masih pertama kali menggunakan softbox ya teman-teman. Nah seperti ini kita dapat melihatnya, yaitu cahaya yang dihasilkan dari softbox ini tidak soft gitu atau kasar, yang kalau kita melihat ke arah softbox terlihat jelas kalau objek itu merasa silau atau objeknya silau gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang softbox E27. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya jika video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.